Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Bagi yang namanya Ibu panggil, nanti dapat mengatakan hadir ya anak-anak. Mbak Vivi hadir? Hadir, Bu. Mbak Binti hadir? Hadir. Alhamdulillah ya, sudah hadir semuanya. Untuk pembelajaran ini nantinya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk materinya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi cara berkelompok yang terdiri dari 3-4 anak yang akan Ibu bagi. Dan hasil diskusinya nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok yang Ibu tunjuk. Kemudian pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah larutan penyangga dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu ada siswa dapat memahami pengertian larutan penyangga. Kemudian siswa dapat memahami macam-macam dari larutan penyangga. Namun, sebelum memasuki materi hari ini, apakah ada yang masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya? Hidrolisis garam, Bu. Ya, benar sekali. Kemudian ada berapa jenis garam yang dapat terhidrolisis? Ada 4 jenis, Bu. Yang pertama ada garam dari asam kuat dan basa kuat, terus asam lemah dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, dan asam lemah dan basa lemah. Ya, benar sekali. Pintar-pintar sekali ya anak Ibu ini. Kemudian untuk memasuki materinya, gambar apakah itu? Larutan, Bu. Ya, benar sekali, gambar larutan. Adakah yang masih ingat dari pengertian larutan? Campuran homogen, Bu. Mungkin ada yang memiliki pendapat lain? Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut, Bu. Iya, jawabannya sudah tepat. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut dengan zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan disebut dengan pelarut atau solvent. Selanjutnya, gambar apakah ini? Dan termasuk dalam asam atau basa? Yang sebelah kiri itu gambar jeruk termasuk asam, yang sebelah kanan sabun termasuk basa, Bu. Iya, benar. Kalau pH asam dan pH basa itu berapa ya? pH asam kurang dari 7 dan pH basa lebih dari 7, Bu. Ya, benar sekali. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke materi, yaitu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat
dalam mempertahankan perubahan pH dalam proses penambahan basa atau asam tersebut disebut dengan aksi buffer. Kemudian ada video ini untuk mempermudah pemahaman kalian. Berikut adalah sebuah kelas kimia berisi 10 ml campuran yang terdiri dari larutan C3 CuH dan C3 CuNA. Kendati menggunakan pH-meter, saya menampilkan angka 4,74. Artinya, larutan ini bersifat asam. Jika larutan HCl 0,1 molar diteteskan ke dalam kelas kimia, bila dari larutan berubah menjadi 4,73. Artinya, larutan ini bersifat asam. Jika larutan aluminium dioksida 0,1 molar diteteskan ke dalam kelas kimia, bila dari larutan berubah menjadi 4,75. Artinya, larutan ini masih bersifat asam. Dari sini, bila dari larutan C3 CuH dan C3 CuNA dapat dikatakan tidak berubah secara berarti setelah menambah jumlah zat asam atau basa. Bila pH masih relatif sama. Nah, larutan yang memiliki sifat seperti ini dikenal sebagai larutan buffer atau larutan penyangga. Kemudian ada macam-macam dari larutan penyangga. Jika dilihat dari secara umum, maka larutan penyangga ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam di mana memiliki pH kurang dari 7. Larutan penyangga asam dapat diperoleh dengan cara menyampurkan asam lemah dengan basa kuat. Untuk rumusnya seperti ini. Buffer asam merupakan asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi, atau pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Kemudian, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan yang mengandung suatu basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa yang memiliki pH lebih besar daripada 7. Larutan penyangga basa dapat diperoleh dengan cara menyampurkan basa lemah dengan asam kuat. Untuk rumusnya, buffer basa merupakan basa lemah ditambah dengan asam konjugasi. Untuk konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi, merupakan POH sama dengan minus log OH konsentrasi OH dengan pH sama dengan 14 minus POH. Larutan buffer dapat dibuat melalui dua metode. Pertama, mencampurkan asam lemak dengan garamnya. Sebagai contoh, larutan asam asam dan CuH merupakan asam lemak. Natrium asetat dan CuNA merupakan garam dari asam lemak. Jika natrium asetat dialihkan ke dalam larutan asam asetat, akan terbentuk larutan buffer CH3CuH, CH3CuB. Atau basa lemak dengan garamnya. Sebagai contoh, larutan amonium NH3 merupakan basa lemak. Amonium klorida NH4Cl merupakan garam dari amonium. Jika amonium klorida dilarutkan ke dalam larutan amonium,
lemah dan tersebut, namun tidak asam berlebih. Sebagai contoh, larutan asam asam jadi KCOH merupakan asam lemah. Larutan natrium hidroksida NaOH merupakan asam kuat. Ketika dua larutan ini dicampur, dia mengalami reaksi dengan dan COH. Jika terdapat jadikan COH sebagai sisa reaktan, maka terjadi larutan jadikan COH jadikan COOB. Atau fase 5 dan asam kuat, namun tidak asam lemak berlebih. Sebagai contoh, larutan amonium NH3 merupakan asam lemak. Larutan asam klorida HCl merupakan asam kuat. Ketika dua larutan ini dicampur, dia hampir reaksi dengan NH3. Jika terdapat NH3 sebagai sisa reaktan, maka terjadi larutan klorofil NH3 NH4+. Sebelumnya, dari penjelasan Ibu dan penayangan video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Saya Bu izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk mengetahui larutan buffer itu, sebentar Bu, maaf. Untuk mengetahui larutan itu buffer atau bukan, secara langsung bagaimana ya Bu? Jadi untuk mengetahui bahwa itu larutan buffer atau bukan, dapat dilihat dari perubahan pH-nya. Jika terjadi perubahan secara drastis, itu berarti menandakan bahwa merupakan larutan. Salah satu cirinya sebagai berikut. Apakah sudah jelas atau Sudah Bu, terima kasih Bu. Kemudian nanti ada diskusi kelompok, nanti dikerjakan selama 10 menit, kemudian dipresentasi satu kelompok saja, namun semuanya harus siap karena tugas diskusi tetap dikumpulkan. Untuk soalnya, jelaskan kembali apa itu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, dan berilah contohnya. Diskusi 10 menit dimulai. Ya, sudah 10 menit ya. Kemudian Ibu akan menunjuk untuk kelompoknya. Silakan untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Kelompoknya Mbak Nur Hayati, silakan. Ya, Bu. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, larutan penyangga asam merupakan larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini memiliki pH 7. Adapun contoh larutan penyangga asam adalah campuran asam etanoat atau CH3COH dan natrium etanoat NaCH3COO dalam larutan yang memiliki komponen buffer CH3COOH dan CH3COO serta KCN dan KCN. Sedangkan untuk larutan penyangga basa ini merupakan larutan yang mengandung suatu basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa yang memiliki pH lebih besar dari 7. Adapun contoh penyangga basa adalah campuran dari larutan amonia dan larutan amonium klorida yang memiliki komponen buffer NH3 dan NH4+. Seperti itu, Bu. Nah, terima kasih untuk kelompok Mbak Nur Hayati.
Selanjutnya Ibu akan mengadakan kuis. Nanti sistemnya satu anak menjawab, itu yang paling cepat akan Ibu beri poin. Untuk kuisnya, seperti pada tayangan, tabel hasil percobaan beberapa larutan yang dideteksi dengan asam dan basa adalah sebagai berikut. Pada tabel, lalu larutan yang merupakan larutan penyangga adalah, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya B. Ya, benar. Penambahan sedikit asam atau sedikit basa tidak mengubah pH larutan penyangga secara signifikan. Kemudian, penambahan air tidak mengubah pH sama sekali. Dalam hal ini, yang bersifat demikian adalah larutan B dan C. Untuk jawabannya B, benar sekali. Kemudian, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu izin menyimpulkan. Ya, silakan, Mbak. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan. Larutan penyangga ada dua macam, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga baik asam maupun basa dapat diperoleh dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa kuat maupun basa lemah dengan asam kuat. Ya, terima kasih telah membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu masih pada materi larutan penyangga, namun topiknya nanti perhitungan pH dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Bisa dipelajari terlebih dahulu. Sekian untuk materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.